Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Labib Majdi. Pada video kali ini saya hendak menjelaskan, hendak mendiskusikan, hendak menyampaikan mengenai dialog dan kerukunan antar umat beragama, eksklusif, inklusif, pluralis, ekumenis. Jadi tema ini, dialog dan kerukunan antar umat beragama ini, bagaimana kemudian antar umat beragama itu melakukan dialog, melakukan dialektika, melakukan keseharian dalam bingkai kerukunan, khususnya di Indonesia, khususnya lagi dalam perspektif Islam. Namun sebelum masuk ke dalam perspektif Islam, alangkah lebih baik mari kita terlebih dahulu melihat atau mendiskusikan tentang apa itu sebetulnya dialog, apa itu sebetulnya kerukunan, apa itu sebetulnya istilah-istilah eksklusif, inklusif, pluralis, dan ekumenis. Nah, sebelum masuk ke persoalan inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam konteks studi agama ada beberapa beraneka ragam nomenklatur secara historis. Artinya dalam studi agama, kalau kita lihat dari historisitasnya, dari kesejarahannya, maka studi agama yang hari ini mungkin di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi agama Islam, sesuai dengan pengalaman saya itu disebut dengan studi agama, atau mungkin dulu itu disebut dengan perbandingan agama. Nah, itu di dalam kajian atau dalam katakanlah wilayah atau lingkungan akademik di barat misalkan, itu mengalami beberapa perubahan nama. Meskipun kemudian perubahan ini tidak berarti bahwa satu nomenklatur menghapus nomenklatur yang lain, karena masing-masing dari institusi akademik atau lembaga akademik perguruan tinggi itu menggunakan istilah-istilah yang berbeda gitu. Artinya tidak ada satu istilah yang benar-benar tunggal, monolitik. Ada yang menyebutnya dengan religious studies, ada yang menyebutnya dengan theology of religion, lalu ada yang menyebut theologies of religion, lalu juga ada nama comparative theology of religion, lalu ada the scientific study of religion, dan ada history of religion. Pada dasarnya, dengan aneka ragam nomenklatur ini, inti yang ingin dituju oleh studi agama itu adalah bagaimana kemudian seseorang atau seorang sarjana itu bisa memahami agama. Artinya agama dari sisi etimologis, agama dari sisi terminologis, agama dari sisi historis, agama dari sisi katakanlah ditinjau dari kehidupan sehari-hari seperti yang dipraktekkan. Bisa itu mungkin dari sisi agama Islam, agama Kristen, dan sebagainya. Makanya kemudian studi agama ini, kalau misalkan dalam buku yang ditulis oleh siapa itu, saya lupa namanya, adalah salah satu buku itu yang terkenal sebagai, katakanlah bisa dikatakan buku babon ya dalam studi agama. Itu ada juga aneka ragam pendekatan-pendekatan terhadap studi agama. Artinya studi agama itu tidak hanya dilihat dari sisi teologisnya saja, tetapi juga bisa dilihat dari sisi historisitasnya, bisa dilihat dari sisi antropologis, sosiologis, bahkan mungkin juga politik. Nah, kemudian kita harus, agar lebih fokus kepada apa yang hendak kita bahas atau pada apa yang menjadi inti dalam bahasan kita, adalah kita harus melompat pada pembahasan mengenai relasi, dialog, dan kerukunan antar umat beragama. Jadi memang dalam konteks katakanlah studi agama, saya kira kita sudah mengenal apa yang disebut dengan tipologi tripolar. Istilah ini merupakan istilah yang memang
pada dasarnya atau pada awalnya itu muncul dalam kajian-kajian kekristenan, artinya muncul dalam konteks pemahaman sarjana atau para sarjana Kristen pada saat itu ketika melihat agama-agama di luar agama Nasrani atau di luar agama Kristen, terutama ketika berbicara soal klaim kebenaran dan klaim keselamatan. Nah, tipologi tripolar ini karena namanya juga tripolar, berarti sebetulnya hanya ada 3. Yang pertama adalah eksklusivisme, yang kedua ada inklusivisme, dan yang ketiga adalah pluralisme. Nah, 3 istilah ini adalah 3 istilah yang saya kira tidak asing bagi orang yang katakanlah tertarik dengan studi agama-agama, perbandingan agama. Bahkan mungkin 3 hal ini menjadi kajian yang ya harus dilalui, harus dilewati begitu. Nah, tapi kemudian ada satu istilah lagi yang kemudian ingin diketerangkan oleh saya, adalah mengenai istilah ekumenisme. Jadi kalau tipologi tripolar ini pertama kali digaungkan oleh Alan Reis misalnya. Nah, ekumenisme ini juga sebetulnya sama berangkat dari kekristenan, tetapi perbedaannya kalau misalkan tipologi tripolar, eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme itu memiliki kaitan dengan bagaimana katakanlah secara sederhana orang-orang Kristen memandang agama-agama lain, orang-orang lain dalam konteks kebenaran dan keselamatan ajarannya atau agamanya. Maka ekumenisme sebetulnya secara historis, kalau misalkan kita mengetahui historisitas tentang atau perkembangan ajaran Kristen, ajaran Nasrani, maka ekumenisme itu adalah sebuah istilah yang kemudian dimunculkan dalam konteks upaya rekonsiliasi dan rekonsolidasi antara Katolik dengan Protestan terutama sekali. Meskipun kemudian sebelum ada Protestan juga banyak sekte-sekte gereja yang berbeda-beda, terutama antara timur dan barat, yang kemudian berusaha untuk digabungkan, untuk disatukan. Maka kemudian muncul istilah ekumenisme. Nanti kita akan lebih lanjut melihat apa itu sebetulnya definisi dari keempat hal ini. Nah, sebelum ke sana, satu hal yang harus juga kita ketahui, atau satu hal juga yang perlu kita diskusikan adalah tentang apa itu sih sebetulnya dialog. Jadi kalau misalkan kita tinjau dari sifatnya, maka minimal dialog itu memiliki 2 sifat. Satu bersifat struktural, yang satu lagi bersifat kultural. Bersifat kultural artinya dialog antar agama, antar umat beragama ini adalah sebuah dialog yang dilakukan secara tanpa rekayasa gitu. Artinya dialog ini merupakan memang sudah menjadi habit, menjadi keseharian, atau mungkin pertemuan sehari-hari tanpa harus ada misalkan dibuat sebuah forum atau dibuat sebuah organisasi, sebuah wadah dan seterusnya. Nah, ini biasanya dialog yang bersifat kultural ini terjadi di akar rumput masyarakat awam. Dan yang kedua itu adalah di antara tokoh-tokoh lokal antar umat. Nah, yang kedua yaitu dialog yang bersifat struktural. Jelas karena ini bersifat struktural, maka kita juga bisa mengatakan mungkin ini adalah dialog yang katakanlah dibuat secara formal. Ini bisa misalkan kita lihat bagaimana upaya Kementerian Agama ini menggaungkan kerukunan antar umat beragama dengan cara misalkan melakukan pertemuan antara
atau membuat semacam organisasi. Kalau di beberapa wilayah itu, di beberapa daerah itu ada yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB. FKUB inilah yang kemudian katakanlah merupakan jembatan bagi terjadinya dialog yang bersifat struktural. Selain itu juga ada misalkan melalui akademisi ilmuwan dan sarjana. Ini bisa bersifat struktural karena memang dibuat sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Misalkan dalam konteks seminar atau mungkin dalam konteks korespondensi, dalam konteks konferensi dan seterusnya. Juga misalkan forum perwakilan pemimpin keagamaan ini yang tadi saya sebut dengan FKUB. Jadi sebetulnya forum perwakilan FKUB itu adalah forum di mana perwakilan tiap-tiap agama atau tokoh tiap-tiap agama itu berkumpul masuk dalam sebuah organisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, seterusnya. Kepengurusannya jelas, kepengurusannya pasti, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang memang juga tepat sasaran gitu. Nah, lalu bagaimana sebetulnya tujuan dari dialog dan hubungan antar umat beragama ini? Apa sih sebetulnya tujuannya? Mengapa kemudian diadakan dialog dan katakanlah diskusi hubungan antar umat beragama? Yang pertama jelas bahwa tujuannya adalah untuk memahami agama. Artinya bukan hanya memahami agama internal atau agama sendiri, tetapi juga memahami agama-agama lain. Agama-agama yang eksternal yang ada di luar, misalkan di luar diri kita. Yang kedua, memahami sistem-sistem konseptual agama. Jadi bukan hanya memahami agama secara, kalau saya bisa mengatakan bukan hanya memahami agama secara luaran saja, hanya luaran saja, hanya misalkan mendengar kata si anu, kata si ini, kata si itu tanpa pernah benar-benar mempelajarinya, tapi juga harus sampai memahami sistem-sistem konseptual agama. Tentu kita harus mempelajari dari agama sendiri, agama-agama yang dianut, lalu baru kemudian mempelajari agama yang lain. Tapi dengan tujuan itu, dengan atau dengan motivasi, bukan berarti untuk menghancurkan, atau bukan berarti untuk katakanlah pindah agama dan seterusnya. Nah, tapi kemudian adalah untuk memahami. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk memahami berbagai pendekatan sikap teologis agama. Nah, ini yang kemudian nanti menyambung pada 4 istilah yang tadi disinggung di awal. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Nah, setidaknya ini adalah 3 tujuan mengapa kemudian dialog dan hubungan antar umat beragama ini menjadi sesuatu yang penting. Tanpa adanya kita mengetahui berbagai pendekatan dan sikap teologis agama, maka saya kira dialog atau misalkan kerukunan itu ya mungkin ada, tapi tidak akan semasif yang mungkin bisa kita lihat hari ini. Pasti ada kecenderungan negatif, pasti ada kecurigaan dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, kita masuk kepada persoalan yang hendak kita diskusikan. Apa itu sebetulnya eksklusivisme? Sebagai salah satu tipologi tripolar itu. Nah, eksklusivisme itu bisa dipahami sebagai sikap dan pendekatan teologis yang menempatkan Kristianisme sebagai satu-satunya agama yang memiliki kebenaran sebab berlandaskan pernyataan Allah melalui Yesus Kristus. Ini menurut pendapat Alan Rice. Jadi sebagaimana tadi diungkapkan atau disampaikan di awal bahwa istilah eksklusivisme, istilah inklusivisme, dan istilah pluralisme adalah ketiga istilah yang disebut sebagai tipologi tripolar yang digagas oleh Alan Rice, yang mana ini adalah representasi dari sikap dan pendekatan teologis umat Kristiani kepada umat beragama yang lain. Nah, kalau misalkan kita mencoba untuk menafsirkan atau mendefinisikan secara garis besar, maka bisa dirujuk pendapat John Hick yang menyatakan bahwa suatu
eksklusivisme itu adalah suatu pendapat bahwa satu-satunya posisi yang benar adalah posisi keagamaan sendiri. Artinya kalau kawan-kawan beragama Islam, maka kemudian Islam eksklusif, maka pendapatnya adalah bahwa Islam itu adalah satu-satunya posisi teologis yang benar. Begitu. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan inklusivisme? Bagi Alan Rice, inklusivisme adalah sebuah sikap dan pendekatan teologis yang menerima sekaligus menolak agama-agama lain. Jadi dalam konteks Kristiani, Alan Rice memahami inklusivisme sebagai sebuah sikap dan pendekatan teologis umat Kristiani yang di satu sisi menerima, di sisi lain menolak. Nah, dalam istilah lain, saya bisa mengatakan begini, inklusivisme itu adalah sebuah sikap dan pendekatan teologis yang di satu sisi seseorang itu paham, memahami, menerima bahwa ada kemungkinan kebenaran dan keselamatan dari agama ajaran yang lain. Tetapi di sisi lain mereka tetap meyakini bahwa agama yang paling benar, ajaran yang paling benar adalah agama atau ajaran yang dianut. Nah, makanya John Hick punya pendapat seperti ini. Inklusivisme adalah suatu pandangan bahwa tradisi keagamaan lain memuat juga kebenaran religius, memuat juga kebenaran keagamaan, tetapi di hari akhir akan dimasukkan ke dalam posisi yang mereka miliki. Nah, yang ketiga itu adalah pluralisme. Apa kawan-kawan pluralisme itu? Saya yakin kawan-kawan sering mendengar eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme. Tapi apa sebetulnya? Nah, pluralisme dalam pandangan Kristianisme versi Alan Rice adalah sikap dan pendekatan teologis yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang memiliki pengetahuan akan Allah secara sempurna, termasuk Kristianisme. Artinya bagi Alan Rice, baik Kristianisme, Yudaisme, Islam, dan agama-agama yang lain itu tidak ada yang memiliki pengetahuan akan Allah secara sempurna, akan Tuhan secara sempurna. Jadi justru malah saya bisa mengatakan seolah-olah pendapat Alan Rice ini malah justru mereduksi agama. Tapi mari kita lihat pendapat dari John Hick. Bagi John Hick, pluralisme adalah suatu pemahaman bahwa tradisi-tradisi keagamaan mengejawantahkan diri dalam beragam konsepsi mengenai yang ilahi dan memberi respons atas hal tersebut. Nah, bagi John Hick, saya bisa mengatakan John Hick justru seolah-olah meninggikan semua agama, semua tradisi keagamaan. Karena bagi John Hick, tradisi atau pluralisme itu suatu pemahaman bahwa tradisi keagamaan itu mengejawantahkan diri dalam beragam konsepsi. Artinya bukan hanya Kristen, bukan hanya Yahudi, bukan hanya Islam. Tapi semuanya, ketiga-tiganya mungkin. Agama Abraham ini memberi respon atas hal tersebut. Artinya bagi John Hick, tradisi keagamaan, katakanlah dalam konteks kebenaran keselamatan, itu bukan hanya benar itu hanya Kristen saja, hanya Yahudi saja, hanya Islam saja. Yang selamat itu bukan hanya Islam saja, bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Yahudi saja, tetapi semuanya. Nah, kalau misalkan kita lihat nanti mungkin di slide selanjutnya kita akan menyinggung dari perspektif Islam. Nah, sebelum masuk ke sana, lalu apa itu yang disebut dengan ekumenisme? Ekumenisme secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah dan menein yang artinya tinggal. Oikumene artinya rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Kalau misalkan dialih bahasakan dari oikos menein lalu kepada oikomene, dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi ecumenism.
Jadi sebenarnya istilah ekumenisme itu adalah pengalih bahasaan dari bahasa Yunani. Oikosmene. Nah, ekumenisme itu bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman dari gerakan komunitas keagamaan yang memandang bahwa berbagai komunitas keagamaan lain yang ada dan mapan memiliki kesamaan dalam beberapa hal esensial dan fundamental. Nah, dari sini ekumenisme itu seolah-olah memiliki kesamaan dan kemiripan dengan pluralisme. Tetapi satu hal yang harus menjadi catatan adalah bahwa ekumenisme ini menilai bahwa berbagai komunitas keagamaan lain memiliki kesamaan dalam beberapa hal esensial dan fundamental, sehingga dapat juga menunjuk pada arti sebuah gerakan untuk mempromosikan kesatuan agama-agama. Sementara pluralisme yang tadi memandang bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama absah menuju kebenaran dan keselamatan. Artinya, kalau misalkan kita menggunakan kacamata ekumenisme untuk melihat kebenaran dan keselamatan sebuah agama, suatu agama, maka kelembagaan atau keinstitusian agama tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Sedangkan pluralisme itu memandang bahwa tiap agama, lembaga keagamaan, institusi agama, Islam, Kristen, Protestan, Yahudi, Majusi, Zoroaster, dan seterusnya, itu merupakan jalan yang sama-sama absah dan valid dalam konteks pencarian kebenaran atau menuju kebenaran dan keselamatan. Artinya, pluralisme itu masih melihat ada banyak agama. Bahwa di dunia ini ada banyak agama-agama. Kalau ekumenisme itu justru melihat bahwa semua agama itu pada dasarnya satu kesatuan. Karena ada kesamaan dan kemiripan dalam hal-hal yang bahkan bersifat esensial dan fundamental. Nah, ini perbedaan antara ekumenisme dan pluralisme. Jadi mungkin saya bisa mengatakan bahwa ekumenisme itu adalah beyond pluralism, melampaui pluralisme. Nah, dalam buku saya yang berjudul Ekumenisme Islam Awal, saya mempunyai teori bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang ekumenis. Meskipun kemudian penggunaan istilah agama itu adalah sesuatu yang saya meyakini itu adalah sesuatu yang kurang tepat gitu. Religion dengan agama iya bukan sesuatu yang pas lah gitu. Cuma ya tidak ada istilah lain yang Oke. Terlepas daripada itu, teori yang atau temuan yang ada dalam buku saya itu adalah bahwa Islam adalah sebuah agama ekumenis. Nah, apa saja dasar-dasarnya? Bagaimana kemudian saya bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Islam itu adalah sebuah agama ekumenis? Tentu yang pertama, satu hal yang harus dipahami bersama adalah bahwa pesan teologis utama Al-Quran. Kita mungkin pernah mendengar pesan teologis utama Al-Quran itu, misalkan kita kalau misalkan merujuk kepada historisitas pertama kali wahyu itu kan bahwa ayat yang pertama itu adalah ikro baca. Tetapi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, maka pesan teologis utama Al-Quran itu adalah bagaimana kemudian umat manusia, humankind, umat manusia itu harus menjadi sosok yang saleh dan bermoral.
Makanya pesan teologi utama Al-Quran adalah kesalehan dan moralitas. Jadi pesan teologis utama Al-Quran itu adalah kesalehan dan moralitas. Itu pertama. Nah, apa kemudian yang menjadi dasar? Kan kalau tadi dikatakan kalau ekumenis berarti harus ada kesamaan secara esensial dan secara fundamental. Nah, kawan-kawan harus mengetahui, harus mengingat bahwa dalam ajaran Judaism, ajaran Nasrani atau Kristianisme, apa yang disebut dengan kesalehan, apa yang disebut dengan moralitas, itu juga yang menjadi pesan utamanya bagi dua agama sebelumnya. Artinya, kalau misalkan kita berusaha untuk jujur, maka pesan tentang kesalehan, pesan tentang moralitas, itu adalah pesan esensial dan fundamental yang ditekankan oleh seluruh agama Abraham, oleh seluruh agama Ibrahim. Agama Abraham itu kan Yahudi, Nasrani, Islam. Situlah kemudian ada kesamaan esensial dan fundamental. Nah, yang kedua, argumen yang kedua dari tesis atau dari teori ekumenisme Islam itu adalah bahwa Islam pada masa awal itu bukan sebagai identitas formal. Nah, dalam buku saya banyak memberikan bukti-bukti dari berbagai macam sumber bahwa Islam itu bukan sebagai identitas formal. Artinya pada masa awal, minimal sejak kenabian, masa kenabian hingga awal masa dinasti Umayyah atau dinasti Bani Umayyah, Islam itu belum dipahami sebagai identitas formal sebagaimana kita memahaminya Islam sebagai sebuah institusi agama atau lembaga agama pada hari ini. Maka jika demikian, Islam itu harus dipahami, istilah atau term Islam itu harus dipahami bukan sebagai agama Islam dalam tanda kutip, tetapi harus dipahami sebagai ketundukan dan kepasrahan. Ketundukan dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah makna generik, makna orisinal dari term Islam. Jadi banyak misalkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ada ayat misalkan Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 85 yang seolah-olah menegaskan bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran yang eksklusif. Inna dina indallahi Islam. Padahal kata ad-din itu sendiri masih bisa diperdebatkan, apalagi kemudian kata al-Islam itu sendiri. Nah, di sisi lain juga kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa ada ayat-ayat misalkan surah Al-Baqarah ayat 62, surah Al-Maidah ayat 69, Al-Hijr ayat 17 yang seolah-olah, bahkan bukan seolah-olah, yang secara gamblang menyebutkan bahwa orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi, Zoroaster itu adalah orang-orang yang bisa diselamatkan di akhirat nanti. Nah, lalu yang terakhir, argumen yang terakhir adalah bahwa teori ekumenisme Islam ini diperkuat oleh argumen bukti dengan kontekstualisasi dan korelasi dengan tradisi keagamaan Timur Dekat pada masa antik akhir. Artinya pada masa antik akhir, wilayah Timur Dekat di mana Islam itu kemudian
lahir gitu, atau Nabi Muhammad itu lahir, Islam atau Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan, itu ada sebuah kesinambungan. Artinya dengan cara mengontekstualisasikan, mengorelasikan kemunculan Islam dengan tradisi keagamaan Timur Dekat antik akhir, maka kita akan sampai kepada fakta bahwa sebetulnya Jazirah Arabia, atau di mana Islam itu lahir, Nabi Muhammad itu lahir, Al-Quran itu diwahyukan, itu tidak benar-benar terisolasi seperti yang digambarkan dalam katakanlah catatan-catatan sejarah yang mainstream gitu. Tetapi ada korelasi, ada hubungan, ada katakanlah perkenalan gitu dengan budaya, dengan tradisi keagamaan yang lain, sehingga katakanlah misalkan pesan-pesan tentang monoteisme, pesan-pesan ke tauhid, keesaan, tentang salat, tentang puasa dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang asing di daerah sana pada masa itu ya, pada masa awal Islam itu. Istilah-istilah atau misalkan pemahaman tersebut bukan pemahaman yang asing. Makanya kemudian ada yang dikenal dengan istilah Hanif. Itu adalah kesinambungan atau bisa dikatakan transisi dari tradisi keagamaan Yudaisme, Nasrani menuju Islam. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.